Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi saudara-saudara, Shalom. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya. Dulu saya sebelum Kristen, saya latar belakangnya Konghucu. Halo Tante, namanya Yules di belakang. Kebetulan sama-sama dari Gisi Manado. Dan saya di Gisi Manado melayani juga. Nomor kovenan saya 057 Kalvari 98. Saya ke Jakarta sebenarnya jujur nyari gereja Gisi, tapi saya nyampainya di Priuk tanya sama tante saya, gereja Gisi di mana? Tantenya justru nanya, emangnya ada gereja dokter ya di Jakarta? Karena namanya gereja Gisi. Tapi saya akan lanjutkan bahwa saya akan memperkenalkan nama saya. Dulu saya sebelum bertobat saya Konghucu dan saya mempunyai masih nama Tionghoa. Tapi setelah bertobat saya pakai nama Roni Kansil, tapi saya di Manado terkenal dengan nama Mongol. Dan saya akan menyaksikan tentang kasih karunia Tuhan kepada saya, bagaimana saya diubahkan Tuhan dari gelap kepada terangnya yang ajaib, dan ini berlaku dalam kehidupan saya. Sama seperti tadi Bapak jelaskan tentang dedikasi anak, saya pernah terlibat dalam satu sekte sesat yang pernah heboh tahun 97, 98, 99 sampai 2000 dan bahkan sampai sekarang, dan saya tetap dilayani di Gisi Manado. Saya pernah terlibat dalam satu sekte sesat yang namanya Satanic of Church, yang atau hebohnya gereja setan. Nah, saya terlibat sini sangat lama dan saya terlibatnya sudah dari kecil karena mama saya pernah mendedikasikan saya pada satu sekte sesat yang namanya Children of God. Sedangkan Children of God adalah satu bagian dari gereja setan. Nah, saya didedikasikan kepada mereka waktu mama saya lagi hamil karena alasan mama saya waktu itu kebingungan. Soalnya saya adalah anak, dan saya perkenalkan bahwa saya adalah anak ke-19 dari 26 orang anak, dan saya adalah anak pertama laki-laki, dan saya adalah generasi ke-42 dari Kaisar Qing, dari Raja-Raja Mongolia. Nah, saya terkenal dengan nama Mongol karena papa saya adalah orang Mongolia asli dan mama saya adalah istri ketiga statusnya. Dan kami berkakak adik 22 perempuan dan 4 orang laki-laki, dan saya laki-laki pertama. Nah, waktu mama saya hamil sebenarnya waktu itu terjadi karena orang pribumi Manado tidak menyetujui seorang dari warga pribumi kawin dengan orang Tionghoa. Karena orang Tionghoa, menurut orang pribumi, orang Tionghoa selalu nyari cian. Apa ini benar atau tidak saya juga belum bisa buktikan. Waktu itu mama saya kebingungan istilahnya karena dari 2 blok yang berbeda di mama saya dijadikan kayak kambing guling, ditarik ke sana, ditarik ke sini, dibawa ke kampung mama, dibawa lagi ke Manado. Akhirnya mama saya netral ikut ke Manado dan ikut sekte tersebut. Waktu hamil mama saya bernasar, jika saya besar saya akan diserahkan kepada mereka, dan saya memang diserahkan. Waktu tahun 89 saya langsung ikut ritual selama 3 kali dan saya langsung menjadi prajurit utama tergabung dalam anggota elit tim, dan kami adalah 7 jenderal utama dalam satanisme untuk basis Asia, dan saya adalah orang pertama dari Asia yang untuk menguasai satanisme. Ini saya mengalami hal tersebut, dan apa yang telah kami lakukan dalam satanisme saya akan jelaskan bahwa satanisme ibadahnya seperti orang Kristen tapi yang aliran Pentakosta karismatik. Nah, ini setiap kami ritual, namanya ritual, kami akan lakukan satu ibadah yang namanya praise and worship. Praise and worship sama dengan ibadah Kristen Pentakosta, semuanya fokus memuji dan menyembah. Tapi yang jadi masalah di satanisme, menyembahnya bukan menyembah kepada Yesus tetapi kepada Lucifer, dengan memakai lagu-lagu dunia yang sekuler, yang heavy metal, yang kadang-kadang dan sering anak muda suka. Contoh seperti lagunya Sympathy for the Devil dari Guns N' Roses, and lagu Frozen dari Madonna, and Scream dari si Janet Jackson dan Michael Jackson. Lagu-lagu tersebut kami pakai setiap kali ritual. Dan apabila lagu tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu adalah lagu tentang penghujatan terhadap Kristus. Nah, kami masuk dalam praise and worship tersebut. Jujur, dalam setiap praise and worship, anak-anak bukan hanya tepuk tangan. Jujur, anak-anak satanisme setiap kali praise and worship pasti ada loncat-loncat dan histeris. Nah, ini di Manado diterapkan bahwa setiap kali praise and worship harus loncat-loncat dan tepuk tangan. Nah, ini karena saya di Manado di Gisi, jujur saya sampai kaget waktu pertama kali ke tempatnya Pak Handoyo di Kebun Jeruk. Saya kaget, kok IFGS Gisi. Gisi ya, oh haleluya, saya ketemu Gisi ternyata di Jakarta. Nah, puji Tuhan, saya akan jelaskan tentang setelah kami lakukan praise and worship, kami lakukan satu sesi yang namanya pembacaan firman. Tapi kalau Kristen pembacaan Holy Bible atau Alkitab, tapi kalau dalam satanisme namanya Satanic Bible. Setiap kali ritual kami harus bacakan amandemen pertama tentang prinsip Mesias. Di satanisme yang jadi Mesias adalah Lucifer.
Dan ini harus diterapkan dan harus diketahui setiap anggota bahwa yang Mesias bukan Yesus. Alasan pertama, karena Yesus mama dan papanya orang bumi. Maria dan Yusuf berasal dari bumi, dan Yesus sendiri pun lahir di bumi, dan lebih terhina lagi Yesus lahir di kandang binatang. Sedangkan untuk jadi Mesias setidaknya dia harus lahir di istana. Nah, waktu itu dia katakan bahwa yang jadi Mesias adalah Lucifer, karena Lucifer diutus dari surga ke bumi. Setelah saya bertobat, saya baca Alkitab, back to the Bible, di kitab Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel, ternyata Lucifer bukan diutus, tapi dibuang. Kalau di Meruya ada yang nanya, Kak Mongol, kenapa kok Lucifer dibuang ke bumi? Tuhan gak adil. Saya langsung jawab, gak mungkin Tuhan buang ke Pluto, karena di Pluto gak ada orangnya, yang ada hanya bumi. Nah, setelah kami masuk dalam sesi pembacaan firman, kami langsung masuk dalam satu sesi yang sangat penting, yang seperti orang Kristen juga adalah perjamuan kudus. Yang membedakan hanya di Kristen minum anggur dan makan roti, tapi di Satanisme adalah minum darah bayi dan makan organ tubuh bayi. Saya jelaskan, ini harus saya jelaskan karena jangan sampai membingungkan jemaat. Karena dulu waktu kesaksian teman saya Rina dan Laura, banyak kan orang telepon karena jangan-jangan anak saya di rumah sakit akan dirampok oleh Satanisme. Jujur tidak, yang jadi patokan dan jadi tolak ukur yang akan diminum bukan bayi yang telah lahir, tapi bayi hasil aborsi. Dan Manado terkenal sebagai pusat aborsi di seluruh Indonesia terbesar. Nah, ini bayi-bayi tersebut, dan biasanya orang belum pernah menggugurkan kandungan usia kandungan 1 bulan atau 2 bulan. Pasti dia 3 atau 4 bulan, sedangkan jika kandungan tersebut 3 atau 4 bulan dia udah terbentuk. Nah, ini yang dimakan sambil kami dengar praise and worship-nya yang pakai lagu Imagine punya John Lennon. Nah, ini dalam bentuk instrumentalia, dan setelah kami selesai perjamuan kudus, kami masuk satu sesi yang terakhir yang sangat penting, namanya santap kasih bersama. Di gereja santap kasih adalah makan-makan, tapi kalau di Satanisme adalah melakukan hubungan seks bebas di antara sesama yang hadir. Ini tiada yang melarang, terserah cewek mau cari cowok atau cowok cari cowok atau cewek cari cewek. Ini terserah Anda, tidak ada yang melarang. Tapi sebelum masuk ke santap kasih, kami ada satu poin yang namanya perjanjian darah. Ini perjanjian darah ini maksudnya setiap kali, kan kalau di gereja justru kalau di Manado ya, di GC kan biasanya kalau Pastor Abraham ngomong, siapa yang baru pertama kali hadir, kami undang bangkit berdiri, di kiri kanan berikan salam, ini di GC Manado. Kalau di Satanisme lain, di Satanisme siapa yang baru pertama kali hadir, dia akan disuruh pindah ke tempat yang sendiri, yang satu tapi dalam satu ruangan, mungkin di arah ke pojok. Setelah sampai di pojok, biasanya saya yang ambil pimpinan, karena saya pimpinan, saya akan perintahkan bahwa setiap yang baru pertama kali hadir, dia harus mengeluarkan darah dari organ tubuhnya. Apa dia dari hidung, dari mana kek, sampai dari jempol kaki, terserah, yang penting dari tubuh. Nah, setelah darah tersebut terkumpul, ini akan dicampur dengan darah bayi, dan juga ada beberapa binatang tertentu yang sebenarnya jijik. Ini akan dibacain mantra. Setelah selesai baca mantra, diharuskan minum. Ini juga berlaku pada prinsip orang Tionghoa untuk menjadikan kakak beradik saudara, biasanya ada perjanjian darah. Nah, ini perjanjian darah tersebut sangat dilakukan, dan kenapa justru apabila sudah melakukan perjanjian darah, orang tersebut nggak bisa keluar dari aliran Satanisme. Nah, setelah kami selesai dalam perjanjian darah tersebut, langsung masuk ke santap kasih. Setelah santap kasih lagi berlangsung, ini VVIP termasuk 7 jenderal utama harus meeting. Kami punya meeting ini mengevaluasi apa yang telah kami kerjakan selama seminggu. Kami harus evaluasi mana yang sukses, mana yang tidak. Nah, kami mempunyai tugas-tugas tertentu, ini nyusup ke gereja. Ini nyusupnya nanti tergantung gerejanya, jujur tergantung gereja. Apabila dia gereja Protestan Katolik Roma, kami nyusup mulai dari ibadah pertama sampai ibadah selesai. Tapi apabila kami nyusup di area gereja yang aliran Pantekosta Karismatik, kami nyusup hanya di area seputaran firman Tuhan. Karena untuk masuk dalam satu sesi di Pantekosta ada terkenal satu sesi yang namanya praise and worship. Anak Satanisme tidak bisa dengar praise and worship. Nah, jujur ini Satanisme kerjanya nyusup-nyusup. Nah, ini juga ada contoh satu teman saya namanya Mario, tanggal 14 Februari tahun 2000 dia nyusup ke Gisi. Waktu dia nyusup ke Gisi, mulai praise and worship, Mario langsung kelabakan dan langsung muntah darah, dan langsung dilayani di tempat tersebut. Langsung dibawa cover Pastor Abraham, Pak Yusak Kere, papanya Ana, itu banyak, Pak John Kilis, mereka langsung cover karena kebetulan dia mau menyusup, dia nggak tahu gereja ini dipikirnya Protestan, karena memang kerjanya Satanisme nyusup. Nah, dia nyusup di waktu firman Tuhan dengan cara, apabila jujur, waktu firman Tuhan dibentangkan, fokus manusia sebenarnya ke arah firman.
Tapi waktu masuk sesi khotbah, apabila tidak ada pendoa syafaat, bisa dikuasai lingkungan waktu firman tersebut. Ini bisa dilihat waktu sesi khotbah, banyakkan yang gereja, kalau gereja Protestan atau Katolik, 100% yang dalam gereja, 70% pasti tidur. 30% ngerumpi, 20% ngerumpi, yang lain nggak tahu pada kemana, lain udah pasti, yang 5% mungkin ada yang dengar, tapi kebanyakan 70% pasti tidur. Ini kenapa? Karena memang satanisme dia akan lakukan dalam alam spiritual, di alam roh, dia tawan pikiran orang. Nah, selain kami menyusup dalam area firman Tuhan, kami juga ada nyusup. Kalau dalam KKR ini, selain kami ke gereja, ke persekutuan, kami juga ada nyusup-nyusup di KKR. Di KKR ini kami nyusup pada area altar call. Nah, waktu altar call saya hafal sekali apa yang sering hamba Tuhan katakan, bahwa siapa yang belum terima Yesus secara pribadi, kami undang maju ke depan, taruh tangan kananmu di dada, tangan kirimu angkat ke atas. Ini kan kalau di altar call. Nah, waktu di altar call, anak satanisme juga ikut-ikutan altar call. Bahkan kalau perlu, bahkan sering, kadang-kadang juga taruh tangan kiri di dada, angkat tangan. Karena untuk berdoa orang yang di altar call itu lama, karena hamba Tuhan nunggu, masih ada nggak yang mau datang. Nah, ini anak satanisme sebenarnya dia udah mulai baca mantra, dia udah mulai baca mantra. Mantra tersebut biasanya yang bisa tahu adalah pendoa syafaat. Kalau pendoa syafaat peka, dia akan lihat sepertinya ada satu cahaya yang terfokus, dia akan berbentuk jadi bulat, dan waktu bulatan tersebut utuh, dia akan pecah. Yang pecahan ini akan kena ke orang-orang yang di altar call, orang-orang tersebut akan rebah, tumbang. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang hamba Tuhan tidak peka bahwa orang tersebut tumbang dalam satanisme. Hamba Tuhan sering menyangka itu tumbang dalam roh. Nah, waktu tumbang dalam roh, hamba Tuhan sering tidak pernah melayani karena dipikir itu udah Roh Kudus yang bekerja. Padahal apabila dia tidak dilayani, anak satanisme udah nunggu di luar dan orang tersebut udah gampang jadi anggota baru. Nah, kami juga punya target selain menyusup ke gereja, ke KKR, kami juga punya target membunuh hamba Tuhan. Membunuh hamba Tuhan ini maksudnya terserah dia, apa dia masih muda atau udah tua, yang penting dia melayani dalam pekerjaan Tuhan, itu udah termasuk kategori hamba Tuhan, dia harus dibunuh. Tapi dibunuh bukan secara fisik. Kalau di Amerika bunuh fisik memang berlaku, tapi untuk basis Asia bunuh secara roh. Jika hamba Tuhan tersebut dari aliran Pentakosta karismatik, dia harus diusahakan dibunuh rohnya. Ini contohnya di Manado ada banyak hamba Tuhan yang kaliber Pentakosta karismatik, dia dijatuhkan oleh satanisme dalam roh selingkuh. Dia udah punya istri tapi punya simpedes, simpanan perawan desa. Ini hamba-hamba Tuhan tersebut banyak di Manado. Dan yang paling gampang, saya minta maaf, saya tidak akan pernah melecehkan satu gereja, tapi jujur jika kami nyusup di gereja Protestan Katolik Roma, kami tidak pernah merasakan satu perlawanan dari gereja tersebut karena kami merasa gereja tersebut cetek. It's not the power, jujur, dan saya mohon maaf kalau memang ada yang mau tersinggung, silakan nanti berurusan dengan Tuhan. Nah, ini kami lakukan hal tersebut, kami membunuh secara fisik, secara roh. Kalau Amerika berlangsung secara fisik, bahkan ada beberapa hamba Tuhan yang udah mati oleh satanisme. Nah, ini kami punya kerja-kerja tersebut, dan kami juga punya target utama menjadikan Manado sebagai basis satanisme terbesar di wilayah Asia. Kenapa tidak Singapura? Di Singapura ada Konghi. Konghi ini pendoa, dia hamba Tuhan yang orang Manado bilang Haleluya Cafe yang sangat dahsyat. So, kalau di Korea Selatan ada Paul Yong Icho, kami nggak bisa nyusup kami nggak bisa buat satu tempat yang dikuasai oleh orang-orang karismatik Pentakosta. Karena di Korea Selatan yang berkuasa si Paul Yong Icho, di Manado Protestan yang berkuasa. Nah, ini yang jadi masalah, justru gereja-gereja cetek yang berkuasa dalam satu lingkungan tempat. Nah, tempat ini akan dijadikan target karena Manado, gereja-gereja di Manado banyak. Mencari gereja Betel ada berapa puluh, ada Yehuda, ada Betania, ada Advent Suara Pembaharuan, Advent Pembaharuan, ada Advent Hari Ke-7, ada banyak gereja lah. Sampai ada Gisi, ada lagi Gilgal, banyak pokoknya gereja, bahkan di Novotel 3 lantai ada gereja semua, ada lantai yang berbeda-beda. Ini di Manado jadi basis utama karena Manado Kristen paling solid yang ada di Sulawesi Utara di dunia, tapi yang justru pegang peranan adalah orang Protestan. Nah, ini hal-hal tersebut kami target, dan saya jelaskan bahwa saya bertobat. Saya akan ceritakan saya bertobat, saya tidak pernah lupa tanggalnya, tanggal 14 Februari tahun 97, dan setiap tanggal 14 Februari adalah hari penginjilan satanisme terbesar. Karena tanggal 14 Februari banyakkan anak muda nongkrong di mall. Jujur, karena Valentine Day, biasa anak muda ke mall, dan kalau perlu dia pakai seragam pink-pink, kalau perlu sampai gigi diwarnain pink. Ini anak-anak muda akan di mall. Saya waktu itu jujur saya ke mall karena saya harus cari 3 jiwa baru, saya akan dibayar 500.000 bonus. Tapi saya mempunyai gaji dalam seminggu 1,5 juta.
Nah, waktu saya pergi mau masuk ke mall, sebelumnya saya udah merasakan ada seseorang yang mempunyai power yang belum pernah saya temui pada hamba Tuhan yang ada di Manado. Dia punya satu kekuatan yang belum pernah ada. Nah, tapi karena saya dasarnya sombong, saya kan waktu itu saya ngomong, Michael Jackson menguasai pentagram sampai tingkat 3, sedangkan saya menguasai pentagram sampai tingkat 1. Berarti tinggian saya. Pasti hamba Tuhan ini bisa saya jatuhkan. Pentagram tingkat 2 pasti dia bisa jatuh. Tapi waktu saya mau masuk ke matahari, hamba Tuhan tersebut ternyata mau keluar. Dia seorang wanita, dia sekarang udah umur 46 tahun. Dan dia sangat cantik, tapi dia kalau di Manado terkenal dengan tukang bongkar dosa. Nah, waktu saya ketemu dia face to face, tapi nggak deket, tapi ada jarak tertentu. Dia di pintu keluar, saya mau di pintu masuk. Ini di matahari ada dibatasi jalan buat mobil lewat. Nah, waktu saya lihat dia, saya belum pernah merasakan ketakutan seperti itu. Jujur saya dari kecil belum pernah takut. Mama saya umur 7 tahun pernah pukul mama saya. Itu umur 7 tahun sampai mama saya pingsan seharian penuh. Ini kenakalan saya dari kecil, bahkan nenek saya harap maklum orang Tionghoa kalau yang keluar dari bangsawan kan telapak kakinya kan kecil karena dari kecil udah dipakein sepatu besi. Nama nenek saya tuh kakinya kecil, ininya nah ini saya bisa pukul nenek saya kalau nggak dikasih duit. Nah, ini saya bobrok. Nah, waktu saya ketemu, saya belum pernah merasakan ketakutan tersebut, dan waktu saya ketemu saya langsung ambil posisi saya mau nyerang dia. Waktu saya serang, saya mulai baca mantra dari yang cetek-cetek sampai pentagram tingkat 3. Hamba Tuhan tersebut tidak pernah kalah-kalah. Bahkan sampai pentagram tingkat 2 pun hamba Tuhan tetap berdiri, nggak takut. Waktu pentagram pertama saya mau hafal, saya mau pakai, udah pertengahan ilmunya, mantranya udah tengah-tengah hilang dari pikiran dan udah nggak bisa saya ingat lagi. Saya berulang kali, saya usahakan diulang lagi, saya mau ingat-ingat apa, tapi tetap tidak bisa. Nah, waktu saya tidak bisa tersebut, saya langsung ambil keputusan untuk lari secara fisik. Waktu saya mau lari secara fisik, ini istilahnya saya mau lari memang dengan kekuatan sendiri. Posisi saya kaki kiri di depan. Waktu itu saya nggak pernah lupa kaki kiri di depan. Waktu kaki kiri di depan, waktu saya mau siap-siap lari, saya belok bisa. Saya bisa lihat samping, muka, depan, belakang bisa. Tapi yang jadi masalah kaki nggak bisa. Sepertinya ada satu kekuatan yang sangat luar biasa yang menahannya. Bahkan saya bantu pakai tangan pun kaki nggak bisa diangkat. Waktu sambil angkat kaki ini berusaha untuk angkat, saya langsung mewek. Saya langsung nangis dan hamba Tuhan tersebut ngomong bahwa itu anak udah mewek. Jujur saya orang Manado nggak ngerti apa arti kata mewek. Saya Desember tanggal 7 tahun 2000 barusan saya ke Jakarta, saya nanya di Tanjung Priok, tante apaan tuh mewek? Ternyata mewek nangis. Nah, saya nggak tahu apa arti kata mewek. Saya mewek waktu itu, dan waktu mewek saya langsung rebah. Saya rebah sekitar jam 3 sampai setengah 4, kira-kira di seputaran jam tersebut. Saya sadarnya udah di dalam kamar. Hamba Tuhan tersebut lagi praise and worship, dan waktu dia praise and worship, yang saya pertama lakukan adalah pegang kepala. Karena kebetulan lantai matahari, lantai dasarnya itu kalau secara tukang, dia perbandingan 1:1. 1 sak semen, 1 sak pasir, berarti keras. Nah, waktu saya sadar, saya pertama pegang kepala. Jangan sampai mungkin bocor atau bengkak, sebesar bakpao atau gimana. Ternyata tidak. Waktu saya dengar praise and worship-nya, saya langsung ketakutan dan saya langsung merasakan ada kayaknya ada duri yang menusuk-nusuk dalam tubuh saya, dan saya langsung ambil sikap semedi, dan saya berusaha baca mantra tetap tidak bisa. Saya langsung lari, dan puji Tuhan setiap kali saya bersaksi saya selalu lihat pintunya seperti depan, pakai kaca yang nggak ada penghalangnya. Nah, saya waktu itu langsung lari, saya tabrak kacanya seperti ini pintunya, karena kebetulan hamba Tuhan tersebut numpang di rumah orang kaya. Nah, waktu saya lari, saya tabrak kaca, saya udah bisa lari. Saya jujur, saya lari waktu 10 meter pertama saya masih bisa lihat kiri kanan saya berubah. Maksudnya saya bisa lihat, saya lewati rumah tersebut. Tapi waktu mau deket-deket 50 meter, hamba Tuhan tersebut kemungkinan tahu, dan saya tahu pasti dia udah tahu saya udah lari. Dia naik ke lantai 4. Di lantai 4 tersebut dia doakan saya sambil tengking dalam nama Yesus. Waktu di 50 meter tersebut, saya lari pakai tutup mata. Setelah saya buka mata, ternyata saya nggak pernah lari-lari. Saya hanya lari-lari di tempat. Lihat kiri kanan rumah ini terus. Maksudnya orang bilang, gila tuh nih orang. Lari memang, padahal jujur saya SMA kelas 1 sampai kelas 3 juara lomba lari. Tapi waktu lari 50 meter nggak bisa lari jauh. Saya lihat, loh. Nah, akhirnya dia bawa saya, diambil oleh penduduk syafaat, dibawa ke lantai 4. Waktu di lantai 4 dia ngomong seperti ini. Saya nggak pernah lupa ngomongnya, dia ngomong begini. Iblis, engkau tahu di kitab Matius 4 ayat 1 sampai 11, pencobaan di padang gurun, engkau pernah melakukan satu demonstrasi, engkau membawa Tuhanku dari padang gurun, engkau bawa sampai bubungan bait Allah. Setelah di bubungan bait Allah, engkau suruh loncat.
And then sekarang saya suruh engkau loncat ke bawah. Maksudnya dia nyuruh saya yang loncat, karena mungkin dia dendam sama iblisnya, dia suruh saya loncat. Waktu saya melihat ke bawah, saya langsung nangis dan saya ketakutan, dan saya langsung dilayani pelepasan pada jam 8 malam sampai jam 11 malam. Di area jam-jam tersebut saya muntah pertama, pelepasan pertama, saya keluar darah dari mulut dan telinga dan keluar kertas HVS hitam dalam bentuk terbakar tapi utuh. Ini keluar semua kertas tersebut setelah dilihat ternyata mantra, dan selama 8 bulan saya dikarantinakan, tidak boleh ketemu manusia, maksudnya nggak boleh ketemu orang lain selain hamba Tuhan tersebut, sambil belajar firman Tuhan. Dan mendekati 8 bulan terakhir saya pelepasan, keluar antena dari kepala. Dan ada banyak hamba Tuhan pejabat ngomong bahwa dia udah pernah kelilingi dunia ini, udah pernah ke Jepang, belum pernah lihat manusia keluar antena, biasanya robot kalau di Jepang. Tapi ini kok manusia, ini antena ini memang keluar, dan ini namanya transmitter. Transmitter itu adalah penerima berita dari satanisme, dimanapun kita berada kita bisa tahu ada apa. Ini transmitter tersebut hilang, dan waktu 8 bulan dia langsung serahkan saya ke Yayasan Hosana, dan dia pesan saya untuk melayani, untuk masuk gereja yang ada apinya. Nah, saya langsung masuk Pantekosta, awal-awalnya gereja Pantekosta, karena saya sekalipun belum itu. Nah, waktu saya pertama kali masuk GISI, saya ingat sekali hamba Tuhan yang waktu itu Pak Daniel Hanafi. Saya ingat sekali Pak Daniel Hanafi, waktu lagu pertama yang dinyanyikan lagu Alpha dan Omega. Itu kalau nggak salah di kaset Kota Tercinta kalau tidak salah, dan saya punya kaset-kaset kota-kota ini. Kalau yang belum Kota Blessing, City of Blessing belum ada. Nah, ini saya waktu pertama kali masuk, dan saya pertama kali masuk di tempat GISI. Jujur saya waktu itu pertama kali saya ragu-ragu. Karena GISI menempati tempat satanisme ritual. Satanisme udah ketahuan, mereka pindah. Nah, GISI make. Waktu saya pertama kali masuk, saya darah Yesus berkuasa, ini gereja beneran apa gereja setan ulang ini? Karena memang GISI make tempat satanisme dulu, ritual. Tapi puji Tuhan saya lihat di dalam, oh nyanyinya lagu-lagu. Oh haleluya, bukan. Nah, saya melayani, dan saya tetap, kalau sampai sekarang saya tetap di cover oleh pendoa-pendoa syafaat dari GISI Manado, kayak Kak Arthur Kawung, Kak Arista Manambe, dan pendoa-pendoa yang lain, sama Mucin Marta. Karena Ibu Marta saya panggil Mucin, karena kebetulan orang Tionghoa, sama-sama Tionghoa manggilnya Mucin. Nah, ini saya bertobat, dan saya akan jelaskan beberapa poin penting di waktu yang singkat ini. Pertama, tentang kelemahan satanisme. Ada 4 poin utama yang jadi kelemahan yang harus diketahui oleh orang-orang Kristen. Jujur, target satanisme bukan orang tua. Yang para orang tua bersyukur nggak jadi target. Yang jadi target utama adalah anak-anak muda, karena Lucifer tahu di akhir zaman yang akan bangkit bukan orang tua, justru yang bangkit teruna-teruna muda. Nah, dia tidak ingin anak-anak muda tersebut melayani Tuhan, dia ingin bawa ke jalannya dia. Nah, ini saya 4 kelemahan tersebut saya akan jelaskan dengan ya sesingkat-singkatnya. Yang paling pertama ditakuti satanisme adalah praise and worship. Nah, ini yang nggak bisa. Bahkan anak satanisme jika nyusup dalam satu gereja, dia harus berusaha semaksimal mungkin jangan sampai dengar praise and worship. Karena kadang-kadang jujur teman saya yang namanya Mario, dia nyusup di gereja, dia salah masuk. Dia pikir nggak ada praise and worship GISI. Ketangkep dia di situ. Waktu itu saya sebenarnya udah mau datang, tapi waktu udah di lantai 1 Novotel, ada Kak Stanley Daminusa ngomong, mongol, jangan ke atas, dilarang Pastor Abraham nanti transfer roh. Karena saya dari satanisme, dia juga dari satanisme, takutnya ketemu. Saya juga manifestasi, dia juga manifestasi, bingung GISI nanti melayani 2 orang yang berbeda. Dan waktu itu saya langsung gak jadi naik, dan waktu itu kebetulan di Manado ada acara satanisme yang terbesar tanggal 14 Februari, dan sempat Mario buka mulut. Nah, waktu itu langsung ada doa semalam di GISI, karena doa semalam tersebut GISI langsung nyerang. Nah, ini biasanya pendoa syafaat yang tahu. Nah, ini saya jelaskan bahwa yang paling pertama ditakuti adalah praise and worship, dan kita tahu dasar Alkitabiahnya adalah Yosua 6, dan Mazmur banyak tentang kekuatan kedahsyatan kuasa praise and worship. Kalau Yosua 6 itu tentang Yosua merobohkan tembok Yeriko, nggak pakai rudal skat, tapi hanya mengelilingi selama 7 kali sambil praise and worship. Yang kedua adalah firman Tuhan, dan jujur saya banyak menjatuhkan hamba Tuhan lupa firman. Hamba Tuhan, padahal firman Tuhan itu punya kekuatan, tapi hamba Tuhan lupa. Karena udah saking ketakutan. Karena kalau orang Pantekosta ketemu anak satanisme kan pasti dia histeris. Dalam nama Yesus kuria lama-lama. Haleluya Tuhan. Biasanya seperti inilah tipe-tipe orang Pantekosta karismatik kalau ketemu satanisme. Padahal kekuasaan dahsyatnya firman Tuhan itu punya. Kalau kita pasti tahu Matius 4 waktu Tuhan Yesus dicoba iblis, dia nggak pakai tengking dalam nama Yesus karena dia sendiri yang Yesus. Dia hanya katakan ada tertulis di kitab Yohanes 1 ayat 1, di kitab Ibrani 1 ayat 18-19 bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, dan di Ibrani itu adalah bahwa firman itu bagaikan pedang bermata 2. Nah, jujur saya bisa tahu karena saya memang minta hikmat dari Tuhan. Karena saya terlibat di sini,
di mana alkitabiahnya hal tersebut. Saya dapat dari Tuhan dan bukan hanya itu, saya juga karena di Manado ikut SPOP, Sekolah Pertumbuhan Orang Percaya. Saya udah kelas 2. Kan Anda pasti berubah, nah ini saya udah kelas 2 lah, udah lupa, tapi nggak selesai. Kelas 1 udah selesai, kelas 2 nggak selesai karena keburu berangkat. Nah ini hal pertama tersebut adalah pertama presiden kedua tentang firman Tuhan, dan ketiga adalah kuasa anak darah anak domba Allah, Holy Spirit, dan dalam nama Yesus. Di dua ini yang kuasa darah anak domba Allah dan Holy Spirit paling ditakuti. Nggak ada tandingannya, maksudnya nggak ada yang lain. Tapi kalau dalam nama Yesus, anak satanisme kadang-kadang nggak takut. Jujur, anak satanisme kalau setiap kali ditengking orang pakai dalam nama Yesus, kadang-kadang dia cuma ketawa. Jujur, teman saya satu dilayani di gereja Gemim Saitun Rano Tanah Wiru di Manado, ditumpangkan tangan hamba Tuhan dari gereja Protestan. Waktu teriak dalam nama Yesus, ini si Immanuel nonjok hamba Tuhan tersebut, 2 gigi depan copot. Karena not the power, karena mungkin hanya sebatas ngomong. Karena kita bisa tahu kan di Kisah Para Rasul 19, anak Skewa melakukan pelayanan pelepasan, kan juga tengking pakai nama Yesus. Iblisnya nanya, Yesus mana? Yesus ini saya kenal. Paulus saya tahu, Yohanes saya kenal, tapi kalian Yesus mana? Jujur, siapa yang sering nonton SCTV setengah 5 sore itu ada Cabelita, papanya kan Yesus juga Yesus. Di Filipina juga Yesus banyak. Yesus mana dulu? Nah, hal tersebut, dan yang terakhir, poin yang terakhir yang paling ditakuti adalah Efesus 6 ayat 11-20 tentang selengkap senjata Allah. Sedangkan untuk selengkap senjata Allah ini nggak sembarang pakai, ada syaratnya. Contoh, ini saya dapat langsung bahwa contohnya, jika orang tersebut belum selamat, belum lahir baru, istilahnya belum bertobat, belum terima Yesus secara pribadi, dia belum selamat, dia minta ketopong keselamatan, makainya terbalik. Untuk jatah mata dipakai di belakang. Nah ini kalau orang kan butuh syarat, dan yang paling ditakuti di selengkap senjata Allah adalah pedang roh. Pedang roh tersebut kadang-kadang setiap kali kami serang hamba Tuhan pedang rohnya 1 meter, punya kita 3 meter. Kapan hamba Tuhannya menang? Karena hari Minggu doang dia baca firman Tuhan, hari Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu dibiarin nonton Victoria. Nah ini hal-hal tersebut memang sangat penting, empat hal tersebut, dan saya akan jelaskan juga karena saya harus sampai jam 12 mungkin. Ada hal tertentu yang mungkin pendoa syafaat kadang-kadang peka. Contoh masalah mengcover. Biasanya kalau kita doa semalam atau biasa kan kita doa begini, Tuhan tutup bungkus kami yang ada di sini dalam nama Yesus, amin, amin. Memang dia ditutup bungkus Tuhan, tapi dia lupa yang di rumah, anak dan istrinya. Iblis akan nyerang di mana yang lowong. Dan ini juga biasanya saya di Manado jelaskan, dan di GISI Manado diterapkan bahwa sebelum masuk doa, sebelum masuk ibadah, harus doa dulu, doa peperangan. Karena jujur kita pasti tahu penguasa roh-roh di udara ini namanya Maria Rosa, yang lagunya adalah Santana. Santana ada satu judul lagu yang namanya Maria Maria, ini adalah Maria Rosa. Dan kalau Maria Marguela penguasa bawah itu lagunya si Blondie. Blondie ada satu band Blondie yang cewek nyanyinya. Lagunya judul Maria. Maria ini memuji yang Maria Marguela. Maria Rosa di gereja sekarang di Jakarta ada satu gereja yang ada patungnya Maria Rosa. Saya nggak akan ngomong karena mungkin akan tersinggung, tapi kalau mau bisa 4 mata. Ini tentang Maria Rosa. Biasanya ini orang-orang Kristen, Pentakosta atau orang-orang pendoa syafaat biasanya bisa merasakan begini. Waktu kita praise and worship, kalau memang praise and worship tersebut tidak ada halangan, kita bisa rasakan sepertinya nyampe ke takhta Yesus. Tapi waktu kadang-kadang kan kita kalau dalam praise and worship sepertinya tertekan. Karena yang nekan ini si Maria Rosa. Nah ini di GISI Manado sebelum masuk praise and worship, dia harus ikat dulu doa peperangan. Ikat ini karena iblis tahu bahwa apabila kita punya penyembahan sampai ke takhta Yesus, itu bagaikan dupa yang berbau harum. Tapi yang menjadi masalah si Maria Rosa ini mengkat supaya jangan sampai. Nah kadang-kadang kita bisa merasakan waktu praise and worship sepertinya gimana gitu, tertekan. Nah ini di GISI Manado karena kebetulan ada 2 orang satanisme dan sering kupas karena kebetulan pendoa-pendoa ya kayak Pak Vicky Tampatonda, dan Pak Vicky Tampatonda jujur dia yang mengcover ke saya, dan sampai sekarang setelah dari Ibu Indri dia yang cover, bahkan dia punya satu statement bahwa apabila saya kembali lagi ke satanisme, Pak Vicky akan bunuh secara fisik. Pak Vicky ngomong lebih baik ngana mati daripada ngana ke gereja setan. Karena kebetulan Pak Vicky orangnya keras. Nah ini hal-hal tersebut. Bahkan saya pernah rambut pirang, Pak Vicky ngomong sama dengan rambut setan.
Karena kebetulan saya pirang waktu itu, tapi puji Tuhan dalam hal seperti ini sangat peka. Dan biasanya di Manado memang dilakukan sebelum masuk praise and worship diikat dulu. Nah ini bisa juga kayak Robert Jalon kan pernah ngomong di bukunya bahwa waktu kita minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan udah mau jawab. Dan dia udah kirim malaikatnya untuk bawa ke kita. Mungkin kita minta mercy. Mercy dari surga udah datang. Yang jadi masalah waktu dari surga udah datang, dihalang-halangi si penguasa di udara. Akhirnya 30 malaikat melawan satu malaikat balik ke surga. Yang datang ST20. Ini hal tersebut karena yang jawab udah bukan Yesus, udah si Maria Marguel. Ini contoh seperti doa Katolik. Katolik mengenal dua doa yang namanya doa novena dan doa rosario. Di antara dua doa ini yang sering dijawab adalah doa novena. Sedangkan yang sering nyebut nama Maria adalah doa rosario. Kenapa? Karena doa rosario nggak pernah sampai kepada Yesus. Yesus pemama kepada Maria. Karena nyampenya kepada Maria Rosa. Maria Rosa tambah 3 huruf Rio jadi Maria Rosario. Ini hal-hal tersebut sangat penting supaya pendoa-pendoa syafaat makin peka. Dan anak satanisme jujur nggak bisa nyusup dalam satu gereja yang punya pendoa syafaat. Di Manado kalau di GC kita ada pendoa syafaat yang standby di belakang sampai berkat. Yang anak-anak satanisme nyusup di altar call tadi biasanya karena pendoa syafaatnya lengah. Karena pendoa syafaat mikir kan udah firman Tuhan, udah khotbah, udah habis, kita udah selesai. Padahal sebenarnya di altar call juga harus di cover. Karena kalau tidak, ya seperti tadi tumbang-tumbang tapi bukan dalam Roh Kudus. Nah ini di Manado pernah kalau nggak salah yang dari ujung pandang, hamba Tuhan dari ujung pandang, waktu altar call dia udah doakan orang kedua. Dia doakan orang kedua dan dia tahu sepertinya ada penyusupan. Dia langsung nanya, pendoa syafaatnya mana? Di belakang lagi ngerumpi. Karena udah selesai, padahal dia pikir udah selesai. Padahal jika terjadi serangan seperti ini, jangan berdoa, jujur jangan berdoa. Langsung ambil gitar, kalau memang ada gitar, praise and worship, pasti kalah. Nah ini banyak hal-hal tertentu yang sangat penting dan bagaimana di poin-poin terakhir, 10 menit terakhir, bagaimana satanisme mencari jiwa baru. Ini merupakan kelemahan orang Indonesia. Karena Indonesia memegang teguh prinsip budaya timur. Anak satanisme nyari jiwa baru, pergi ke mall, jujur nggak pernah door to door, nggak pernah. Dia selalu nyari ke mall dan dia akan ajak orang-orang tertentu untuk ikut ritual. Tapi bukan ngomong ritual, yuk ibadah yuk, tapi yuk makan dulu, makannya bukan di Amigos yang agak minggir got sedikit, bukan di restoran yang 20. Makan ini yang ajak dia biasanya manggil waitersnya minta billnya nanya berapa, pasti 3 juta 4 juta. Ini yang ikut biasanya 10 orang lebih, harus 10 orang lebih, nggak boleh kurang. Biasanya langsung mikir, wow 3 juta, wow 4 juta. Nah waktu udah selesai dibayar pakai kredit card, udah ada billnya sama yang bayar tadi, yang kiri kanannya akan minta, lihat dong bonnya, lihat, wow 4 juta. Ini yang 10 orang yang diajak akan lihat semua. Nah dia akan lihat semua, setelah dia lihat semua, langsung yang undang langsung ngomong ibadah yuk, khusus anak muda. Dia nggak bisa nolak, karena udah dibayarin. Mau nolak nggak enak, nggak mau nolak juga nggak enak, maju kena mundur kena. Akhirnya dia ambil poin, oke, saya akan ikut sekali. Padahal di sekali itu nggak bisa keluar, karena ada perjanjian darah tadi. Dan selain makanan tersebut, ada juga yang prinsip scanning. Ini kalau scanning biasanya anak satanisme pakai cincin tertentu yang gambarnya pentagram. Ini pentagram adalah bintang segi 5 yang setiap sudut bintang tersebut tajam. Waktu ketemu orang, sebelum ketemu cincin memang sah seperti ini. Tapi waktu mau ketemu orang diputar ke belakang, so ini bintangnya udah di belakang. Waktu mau salaman, dia sengaja agak ditarik supaya luka. Nah ini setiap sudut tersebut akan ada darah. Darah tersebut akan dilap pakai tisu. Dan setelah dilap akan dibawa ke tempat ritual, dibacain mantra. Nah waktu di tempat ritual tersebut, orang sekalipun dia ada di Surabaya, ritualnya ada di Tanjung Priuk, orang tersebut akan datang karena udah telepati tingkat tinggi. Nah hal tersebut sangat penting bagaimana kita mengcover anak-anak muda kita. Karena memang tujuan nggak ada orang tua. Dan di Manado kan sempat juga terjadi perdebatan karena katanya gereja setan ini nggak benar, nggak ada di Alkitab. Padahal jujur di Alkitab, di dalam kitab Wahyu 3 ayat 9 di situ ada kok gereja setan, namanya Synagogue of Satan. Ini adalah gereja setan. Gereja setan mengenal 3 trinitas seperti Kristen Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Satanisme punya Lucifer, Antikris dan nabi-nabi palsu.
Nah ini mereka akan putar balikan fakta firman Tuhan, dan di sisi-sisi terakhir saya akan menjelaskan sampai sekarang orang-orang tua masih percaya tentang kejatuhan manusia, yang di versi kitab Kejadian manusia jatuh dalam dosa, yang dikutuk ada 3, Adam, Hawa, ular. Padahal ini pengajaran Children of God dan Saksi Yehova. Jika kita balik ke Alkitab, yang dikutuk hanya ular, Hawa, dan tanah. Adam tidak kena kutuk. Ini pengajaran Saksi Yehova yang sebenarnya setiap kali menginjil bawa Alkitab. Tapi ditulis luarnya Holy Bible, di dalam udah amandemen. Tentang prinsip hedonisme. Nah hal tersebut sangat penting, dan kita orang-orang Kristen harus tahu bagaimana kita harus mengalahkan. Gak usah sampai tengking-tengking praise and worship aja isoke udah bisa parit tunggal langgang mereka. Dan puji Tuhan sampai sekarang saya tetap melayani, dan saya rencana dari Manado target utama untuk sekolah Alkitab, tapi saya nggak sempat ngomong sama Pastor Abraham karena saya berangkatnya mendadak. Tapi saya akan telepon ke pastor bahwa saya udah masuk gizi di Jakarta, karena selama ini nyari gizi nggak ketemu-ketemu. Katanya di Cilincing nggak tahu, sampai Bogasari nggak ketemu-ketemu. Ini puji Tuhan sampai sekarang saya tetap melayani, dan saya akan tetap berbakti sampai selesai di sini. Kalau memang ada yang kepingin ketemu, kepingin tanya-tanya tentang produk satanisme menguasai 90% produk mereka di supermarket ini ada 90%. Supermarket menjual produk satanisme, 90% produk satanisme di supermarket dijual. So kita sebagai orang Kristen bagaimana? Apakah kita akan balik ke zaman batu kalau nyuci rambut pakai santan? Sedangkan setiap kali satu sampo, seumpama dia satu sampo, 10% masuk ke satanisme. So, bukan cuma narkoba membuat orang ketergantungan, sampo pun bisa. Kalau kita udah cocok pentin, kita nggak akan beli lain dong, kita pasti akan pentin. 10% masuk satanisme, dan kita akan jadi donatur secara tidak langsung. Kalau kita di Manado sebelum beri produk, kita doakan dulu pemutus hubungan supaya nggak akan terjadi apa-apa. Puji Tuhan sampai di sini mungkin kesaksian saya. Kalau ada yang mau nanya bisa sebentar atau bagaimana, karena kebetulan saya udah tahu ada gizi di Mega Mall Pluit, saya tinggal Tanjung Priuk dekat, saya akan ke sini terus.